Nah, eh, ini adalah file AutoCAD kontur. Jadi di sini kalau kalian perhatikan file ini sebenarnya dia sudah dibikin levelnya di AutoCAD. Kemudian file ini tidak harus nyambung ya. Tapi terpenting di sini adalah nama layer karena nanti di Revit yang pada waktu kita create contour by AutoCAD, instant AutoCAD itu nanti yang diminta adalah layernya namanya apa gitu ya. Jadi di sini pada waktu kalian misalkan punya data ya, datanya seperti ini ya dari AutoCAD. Kemudian kalau kita lihat dari atas ya, ini kan ada sungai ya, nanti ini ada sungai yang melintang dan kita lihat nanti jadinya sungainya cuma seperti ini aja. Ya, jadi ada bukit yang dibelah oleh sungai ya. Jadi sini ada kayak jurang gitu tengahnya ya. Ini adalah file AutoCAD-nya. Ya, kalian bisa membayangkan file AutoCAD-nya di seperti apa. Kita mulainya dari gambar yang baru, dari file yang baru. File new project ya. Ini kita ulangi lagi kalau kita bikin yang baru. Ini saya oke aja. Oke. Nah, ini kan filenya baru ya. Levelnya juga kita biarkan aja. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah insert, import CAD. Ini sama kayak pertama kali kita belajar Revit ya, kita import CAD ya. Cuman kali ini yang kita import adalah data dari kontur. Kemudian ini kita pilih ya. Ya, kemudian unitnya saya ganti mili. Posisinya di sini saya buat auto origin aja ya. Open. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini udah ini di pin ya, di pin berarti nggak bisa digeser. Kita pilih pinnya, kita buka, baru kita bisa geser. Nah, ini nanti jadi satu kesatuan ya, jadi satu grup seperti itu. Kalau kita lihat 3D-nya, nanti jadi seperti ini. Ini adalah kontur yang kita butuhkan ya. Kontur. Nah, sekarang bagaimana cara bikin topo surface berdasarkan data dari AutoCAD? Oke, jadi langkah berikutnya adalah meshing and site topo surface create info jadi create from import, pilih select import instant. Ya, jadi pilih yang ini ya. Create, pilih yang ini, select import instant, pilih ya. Arahkan kursornya ke kontur yang tadi sampai ketemu seperti ini. Jadi ini ketemu satu grup dari AutoCAD. Klik kiri, terpilih semua layernya, oke. Kemudian finish surface. Ya. Nah, oke, jadi kan mudah kan? Nah, kemudian kalau ada beberapa problem misalnya ini ada jurang di tengah, tapi jurang itu seperti ada terbendung ya, karena ini kan ada salah titik yang di sini kan harusnya sungai itu harusnya tidak ada semacam bendungan seperti ini ya. Bagaimana cara mengeditnya? Jadi caranya begini supaya jurang yang ini tidak ada bendungan, kita pilih dulu, pilih ya. Jadi konturnya dipilih. Edit surface ya, edit surface. Nah, ini kan ada titik ya. Pertama adalah arahkan kursor ke titik paling bawah. Nah, ini titik paling bawah ya. Kemudian lihat elevationnya. Elevationnya berapa? Di sini min sekian. Nah, elevationnya ini dipilih ya, dipilih
Ctrl C atau klik kanan copy ya, klik kanan copy, kemudian letakkan di elevation yang ini. Bisa satu persatu atau langsung. Saya pakai Ctrl. Ya, ini biar langsung aja, biar cepat ya ini. Kemudian arahkan kursor ke elevation, klik ya, klik Ctrl V atau paste. Setelah itu enter. Nanti dia akan ikut. Nah, misalnya ini ya. Oh, maaf salah ya. Oke, saya ulangi lagi ya, pilih select data elevation, Ctrl C atau klik kanan copy. Oke, kemudian yang perlu diubahkan ini ya, ini sama ini. Kemudian letakkan di elevation, klik kanan paste atau Ctrl V. Nanti dia akan otomatis akan ke bawah. Ini juga misalnya. Nah, seperti ini. Nah, lanjutkan di sisi berikutnya ya, yang ini kan terbendung juga ya. Ini juga saya pilih dengan menggunakan, ya kita select satu persatu aja. Kemudian taruh di elevation, klik kanan, paste. Ya. Begitu selesai, jangan lupa finish. Nanti konturnya, istilahnya jurangnya atau sungainya dia udah jadi. Ada yang terbendung lagi. Ya. Jadi split ini kita tuh motong ya, kita tuh motong kontur ini, misalkan ya pada posisi ini ya, bahwa kita nggak menggunakan seluruh area ini, kita hanya menggunakan sebagian kecil dari area yang kita buat. Kita masuk ke floor plan, ya. Kemudian kalau di setting, nah seperti ini kan, nah kita akan motong ini ya, motong ya. Oke. Caranya adalah meshing inside. Kemudian split surface ya, split surface. Pilih ya surface-nya, klik. Nah, ini kan kepilih ya, kepilih. Kemudian kita potong. Di sini saya gunakan rectangle aja. Bahwa saya hanya membutuhkan areanya ini aja, yang lainnya enggak gitu ya, misalkan ya. Kemudian finish edit. Nah, kalau kita lihat 3D view-nya, ini udah terpotong. Jadi ini udah terpotong dan kita bisa geser. Nah, jadi ini udah kita potong ya, akan gunakan ini aja. Misalnya jadi split itu seperti itu. Maksudnya dari split seperti itu. Nah, kalau kita sudah gunakan split, otomatis merge surface itu akan on. Kalau kita belum gunakan split surface, merge surface itu akan off ya. Jadi artinya kalau kita udah split, berarti kita bisa gabungkan kembali ya. Tapi pada waktu penggabungan, yang jelas posisinya harus di posisi seperti ini. Jadi nggak boleh dalam posisi yang sudah kita moving tadi. Jadi kita pilih merge, kita pilih, terus kita pilih lagi, klik ini. Nah, nanti dia akan menyatu kembali. Begitu. Ada pertanyaan kah?